Perhatikan bahan liontin ini saya temukan di atas gudang kayu yang penuh dengan barang-barang di halaman rumah tua. Hari itu saya naik untuk memperbaiki genteng yang bocor, kaki saya menginjak genteng punggung yang longgar, hampir terpeleset. Begitu melihat, di bawah genteng ada sebuah batu kuning keemasan, ukurannya tidak besar, bentuknya seperti kacang tanah gemuk, permukaannya berlubang-lubang karena angin, matahari, dan hujan. Dengan lapisan kulit tua berwarna abu-abu kekuningan, di beberapa tempat ada kerikil kecil yang tertanam. Tampak tidak berbeda dengan batu sungai biasa. Keluarga sebelumnya membersihkan gudang kayu, merasa itu mengganggu, hampir saja membuangnya ke bawah dinding sebagai penyangga. Tapi saya jongkok dan mengusapnya dengan jari di bawah sinar matahari sore. Sudutnya memancarkan sedikit cahaya kuning yang lembut, benar-benar berbeda dari batu lainnya. Saya langsung tidak rela melepaskannya. Batu ini punya hubungan dengan saya. Entah sudah berapa musim semi, panas, gugur, dan dingin yang dilaluinya di atas atap rumah lama. Mengalami terik matahari di musim panas dan beku di musim dingin. Terkena angin dan hujan, tidak pernah berpindah tempat. Keheningan yang berat itu sendiri sudah sangat berarti. Saya membawanya kembali ke studio di kota, membersihkan lumpur dan lapisan yang tererosi di permukaannya, dan menaruhnya di bawah lampu untuk diamati dengan cermat selama beberapa hari. Semakin saya melihat, semakin saya merasa ada sesuatu di dalamnya. Akhirnya saya memutuskan untuk memotongnya dengan hati-hati. Begitu pisau masuk, saya merasa tenang. Di dalamnya dagingnya halus dan berminyak, kuningnya pas, kuningnya hangat, tidak seperti kuning pucat yang kering dan kasar, juga tidak seperti kuning tua yang pekat, tetapi seperti kuning lembut dari biji jagung tua yang direbus di musim gugur dengan sedikit kilau minyak, membawa sedikit kesan tembus cahaya, seperti mengandung sepotong kecil madu yang mengeras, cahaya masuk dan langsung mencair, lembut, cerah, tanpa sedikit pun kesan panas. Saya memegang bahan ini dan membolak-baliknya untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan muncul di benak saya gambaran saat menghabiskan musim panas di kampung halaman waktu kecil. Siang hari terasa gerah, suara jangkrik datang dari pohon akasia tua di sudut halaman. Suaranya tinggi dan nyaring. Waktu itu saya mendongak mencari-cari, tetapi tidak bisa menemukan di balik daun mana jangkrik bersembunyi. Hanya ingat bintik-bintik cahaya matahari yang menembus daun bergoyang-goyang di tanah. Adegan itu selalu ada di hati saya, bersih dan tenang. Tekstur batu giok kuning ini yang lembut dan hangat, sangat cocok untuk membuat seekor belalang. Tidak perlu bentuk yang terlalu rumit, cukup membuat garis-garisnya halus, membuat sayapnya tipis, dan mempertahankan kekuatan tubuhnya yang bulat dan penuh. Sehingga ketika berada di telapak tangan, orang bisa merasakan kekuatan hidup yang bulat itu sudah cukup. Kemudian ada seorang kakak di internet melihat video saya mengukir hewan kecil, menghubungi saya, dan mengatakan ingin menyiapkan hadiah masuk universitas untuk keponakannya yang baru lulus ujian masuk universitas. Dia bilang, anak ini sejak kecil tumbuh di kota, tetapi sangat memiliki perasaan terhadap barang-barang dari kampung halaman. Setiap kali pulang, selalu duduk di halaman melihat semut, melihat kulit cicada, duduk berjam-jam. Kakak itu bilang tidak ingin memberikan produk elektronik yang terlalu mahal, juga tidak ingin barang-barang yang dibuat oleh mesin yang dingin, hanya ingin mencari benda kecil yang membawa kehangatan kerajinan tangan, yang bisa dibawa anak itu kemana-mana. Setiap kali melihatnya bisa teringat musim panas di kampung halaman dan pohon di halaman. Saya memberitahunya, bahan batu giok kuning yang diambil dari atap gudang kayu ini dibuat menjadi seekor jangkrik. Sangat cocok dengan niat ini. Dalam bahasa kita, Sile melambangkan Yi Ming Jing Ren, juga mewakili berakar di tanah dengan sabar menunggu untuk muncul ke permukaan. Tidak mengharapkan langsung bersinar, hanya mengharapkan kestabilan. Jalani jalanmu sendiri. Anak masuk universitas adalah langkah baru dalam hidup. Membawa benda kecil seperti ini di samping tidak mencolok, tapi membuat hati tenang. Liontin jangkrik yang sederhana ini sebenarnya paling menguji kesabaran. Dari penandaan hingga bentuk awal, dari pengasahan kasar hingga perbaikan halus, setiap goresan harus mengikuti arah material. Tidak boleh terburu-buru, tidak boleh serakah untuk cepat. Sedikit saja kekuatan tangan melenceng, sayap akan menjadi tipis, tipis mudah retak, badan menjadi tebal, tebal terlihat kaku, seluruh bahan akan sia-sia. Saya mengasah di siang hari, memperbaiki di malam hari, berulang kali memeriksa di bawah cahaya lampu apakah transparansi tepi sayap sudah sesuai, apakah lengkungan punggung sudah cukup alami, dan apakah posisi mata memiliki ekspresi. Selama puluhan jam itu, pikiran saya penuh dengan gambaran jangkrik yang diam-diam menempel di kulit pohon, tidak bergerak atau bersuara, tetapi penuh energi. Saat hampir selesai, kakak tiba-tiba berdiskusi dengan saya, mengatakan bahwa keponakan sedang sibuk mempersiapkan barang-barang untuk masuk sekolah, dan keluarga sudah memberikan banyak hadiah, sehingga anak itu malah merasa sedikit tertekan. Kakak khawatir jika menambah barang lagi, anak itu akan merasa berhutang budi, dan bertanya apakah saya bisa menyimpannya dulu, dan memberikannya langsung saat anak itu pulang kampung saat liburan. Saya segera mengatakan tidak masalah, saya akan menyimpannya untuknya, kapanpun bisa diberikan. Kakak di telepon terdiam sejenak, lalu berkata sebenarnya dia sudah lama memperhatikan saya, melihat video saya yang selalu tenang, tidak ribut, juga tidak ada gimmick yang berlebihan, hanya duduk di sana dengan serius mengasah batu. Dia bilang semangat bekerja dengan tekun seperti ini sekarang jarang ditemui. Dia bersedia menunggu, juga bersedia percaya pada saya. Saat itu hati saya terasa hangat, bukan karena berapa banyak uang yang bisa saya dapatkan dari pekerjaan ini, tetapi karena perasaan dimengerti. Ketika seorang pengrajin fokus bekerja, yang paling ditakutkan adalah tidak ada yang melihat, dan juga takut ada yang melihat tetapi merasa tidak berharga. Namun, kata-kata kakak itu membuatku merasa ada yang benar-benar melihat, benar-benar mengerti. Selama bertahun-tahun ini, saya terus merekam video dan mengunggahnya ke internet, bukan untuk mencari keramaian atau ingin terkenal, hanya ingin lebih banyak orang tahu bahwa sebuah batu biasa, setelah dirawat dengan sabar dan tulus, juga bisa menjadi benda kecil yang hangat. Ada yang melewatkannya, saya sangat mengerti. Semua orang punya kesibukan masing-masing, tapi ada juga yang mau berhenti sejenak untuk melihat lebih lama, bahkan meninggalkan komentar bagus. Kebaikan ini saya simpan dalam hati.
Sekarang liontin jangkrik ini sudah selesai. Bahan giok kuning hangat dipoles hingga mengkilap dan halus. Bagian yang tembus cahaya seperti menyimpan seberkas sinar matahari sore di musim gugur. Kedua sayapnya sedikit terbuka, tepinya tipis dengan sempurna. Tergeletak di telapak tangan dengan bulat dan tenang, seolah siap mengepakkan sayap dan terbang. Atau seperti bersiap untuk kembali hinggap di puncak pohon di kampung halaman pada suatu sore musim panas. Dengan sedikit memutar sudut, cahaya terasa berbeda. Dari beberapa sudut seperti embun di pagi hari. Dari sudut lain seperti sinar senja. Semakin dilihat semakin terasa menarik. Semakin disentuh semakin enggan melepaskannya. Kalung serangga ini tidak memiliki kemasan merek. Juga tidak ada pola yang rumit. Hanya membawa kenangan angin dan hujan di atas atap gudang kayu. Warna dasar kehidupan yang sederhana dari seorang penduduk desa. Serta harapan tulus dari seorang senior. Agar generasi muda melangkah dengan mantap dan mencapai kesuksesan yang luar biasa. Jika kamu juga bersedia berhenti sejenak untuk melihat benda-benda kecil ini dan merasa bahwa kerajinan yang dibuat perlahan sesuai dengan warna asli bahan ini ada sedikit makna, maka saya ingin meminta kamu untuk meninggalkan hati kecil atau sekadar mengatakan bagus. Setiap suka dan komentar darimu akan saya baca dengan serius karena pengrajin paling menghargai pengakuan yang datang dari balik layar ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyelesaikan cerita ini. Semoga hari-harimu ke depan juga seperti serangga ini, tenang dan mantap berakar, tumbuh dengan stabil dan bersinar pada saat yang tepat. Kita bisa berhubungan secara online. Jika ada yang ingin dibicarakan, silakan beritahu saya kapan saja. Sekali lagi terima kasih kepada setiap teman yang memberikan suka dan komentar. Dukungan kalian adalah motivasi terbaik saya untuk terus berkarya.